Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Monika Budiman, SEMAK, selaku dosen pembimbing, yang terhormat Ibu dan Bapak dosen penguji, saya Najla Nisrina Utami dengan NIM 2022-031029 ingin mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Penerapan Korteks terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Tanah Abang 3. Berangkat dari latar belakang penelitian, sebagai sumber pembiayaan utama negara, pajak seharusnya dilakukan dengan tingkat kepatuhan yang terus membaik dari tahun ke tahun. Rasio nasional turun dari 85,75% menjadi 76,07% pada 2025, di bawah target DJP sebesar 81,92%. Hal serupa terlihat di KPP Pratama Tanah Abang 3, meski jumlah pelapor SPT naik dari 5.217 menjadi 8.256, angka ini belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan yang sebenarnya, karena keterlambatan dan kekeliruan dalam pelaporan masih sering terjadi. Penelitian terdahulu cenderung mengkaji pemahaman, kualitas pelayanan, dan penerapan korteks secara terpisah, sehingga pengaruh ketiganya secara bersamaan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, khususnya pada KPP Pratama Tanah Abang 3, masih terbatas. Penelitian ini hadir untuk mengisi gap sekaligus untuk mendukung keberhasilan program DJP digital. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Tanah Abang 3? Yang kedua, apakah kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Tanah Abang 3? Yang ketiga, apakah penerapan korteks berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Tanah Abang 3? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Tanah Abang 3. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Tanah Abang 3. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan korteks terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Tanah Abang 3. Selanjutnya, dalam penelitian ini terdapat dua manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi partisipasi dalam peningkatan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perpajakan, dan diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, ada manfaat praktis. Yang pertama, bagi institusi perguruan tinggi, penelitian ini dapat dijadikan bahan bimbingan atau studi kasus dalam perkuliahan. Bagi pemerintah atau DJP, penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bagi peneliti, menjadi bahan referensi untuk diteliti lebih lanjut dan mendalami aspek lain dari kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, landasan teori. Dalam penelitian ini menggunakan grand theory, Theory of Planet Behavior. Theory of Planet Behavior yang dikemukakan oleh Eisen tahun 1991 menjelaskan bahwa niat berperilaku seseorang dibentuk oleh 3 faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Pada penelitian ini, ketiga faktor tersebut diadaptasi ke dalam variabel yang diteliti. Pemahaman perpajakan merefleksikan sikap wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan membentuk norma subjektif, dan penerapan korteks memperkuat persepsi kontrol perilaku melalui kemudahan pelaksanaan kewajiban pajak, sehingga ketiganya bersama-sama diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan perpajakan adalah ketaatan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku, yang terbagi menjadi dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material, menurut Hamila dan Priscilia tahun 2023. Selanjutnya, pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pemahaman ini meliputi kemampuan wajib pajak dalam memahami hak dan kewajibannya, termasuk cara pelaporan dan pembayaran pajak, menurut Wibowo et al. Tahun 2024. Selanjutnya, kualitas pelayanan perpajakan. Menurut Syahrial tahun 2022, pelayanan pajak adalah cara pemerintah untuk menunjang kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, penerapan korteks. Korteks merupakan aplikasi yang didesain untuk menyederhanakan proses pelaporan pajak, berguna dalam meningkatkan kepatuhan dan menurunkan biaya kepatuhan pajak atau compliance cost, menurut Purnomo et al. Tahun 2025.
Selanjutnya, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis. Berdasarkan gambar 2.1 mengenai kerangka penelitian, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis pertama, pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tanah Abang 3. Hipotesis kedua, kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tanah Abang 3. Hipotesis ketiga, penerapan korteks berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tanah Abang 3. Baik, selanjutnya metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Tanah Abang 3 dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling dan menentukan jumlah responden menggunakan rumus Lopin sehingga menghasilkan 100 responden untuk diteliti. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan data primer melalui kuesioner tertutup. Pilihan jawaban telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti, sehingga responden hanya perlu memilih jawaban sesuai pendapatnya. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert 1 hingga 5. Teknik analisa data yang pertama analisis statistik deskriptif, yang kedua uji model pengukuran, yang ketiga uji model struktural, dan yang terakhir uji hipotesis. Baik, selanjutnya hasil penelitian. Pada tabel 4.1 distribusi kuesioner berdasarkan tempat penyebaran, yaitu KPP Pratama Tanah Abang 3, jumlah kuesioner yang disebar 100, jumlah kuesioner yang kembali 100. Selanjutnya, tabel 4.2 distribusi kuesioner berdasarkan tempat penyebaran. Jumlah kuesioner yang disebar secara daring, yaitu jumlahnya 100 dengan presentase 100%. Selanjutnya, kuesioner yang mendapat respon jumlahnya 100, presentase 100%. Kuesioner yang dapat diolah 100, presentase 100%. Tabel 4.3, pengelompokan responden berdasarkan jenis kelamin. Yang pertama, perempuan, jumlah 75 responden, presentase 75%, presentase kumulatif 100%. Yang kedua, laki-laki dengan jumlah 25 responden, presentase 25%, dan presentase kumulatif 25%. Pada tabel ini, pengelompokan responden berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh perempuan. Tabel 4.4, pengelompokan responden berdasarkan umur. Umur yang mendominasi adalah umur 21 hingga 30 tahun dengan jumlah 62 responden, presentase 62%, presentase kumulatif 62%. Selanjutnya 31 hingga 45 tahun dengan jumlah 31 responden, presentase 31%, presentase kumulatif 93%. Selanjutnya umur 46 hingga 60 tahun dengan jumlah 7 responden, presentase 7%, dan presentase kumulatif 100%. Selanjutnya hasil penelitian outer model. Yang pertama, tabel 4.6, uji validitas outer loading. Hasil uji validitas outer loading, semua item indikator valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Yang kedua, tabel 4.7, uji validitas konvergen atau AV. Hasil nilai AV dalam penelitian ini di atas 0,50 dan seluruh variabel dinyatakan valid. Yang ketiga, tabel uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki Cron match alpha dan composite reliability di atas 0,70. Dengan demikian, seluruh variabel dinyatakan reliable. Baik, selanjutnya hasil penelitian dari uji inner model dan hipotesis. Yang pertama, tabel 4.10 evaluasi model R-square. Hasil R-square memiliki kriteria sebesar 0,773 yang bersifat kuat karena berada di atas 0,75. Yang kedua, tabel 4.11 evaluasi model F-square. Hasil F-square membuktikan bahwa seluruh variabel dianggap moderate karena berada di antara kriteria 0,15 hingga kurang dari 0,35. Yang terakhir, tabel 4.13 uji hipotesis yang menghasilkan bahwa yang pertama, pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang ketiga, penerapan korteks berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya kesimpulan, penelitian ini menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, dan penerapan korteks terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tanah Abang 3, menggunakan metode SAM-PLS pada 100 responden. Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dengan penerapan korteks sebagai faktor paling dominan.
diikuti oleh kualitas pelayanan dan pemahaman perpajakan. Temuan ini menegaskan bahwa kemudahan sistem digital, pelayanan yang responsif, dan pemahaman aturan pajak sama-sama krusial dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya implikasi. Hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa DJP khususnya KPP Pratama Tanah Abang 3 perlu terus meningkatkan literasi perpajakan melalui edukasi dan media digital, serta memperkuat kualitas pelayanan agar lebih cepat, ramah, dan responsif. Mengingat korteks menjadi faktor paling dominan, implementasinya perlu dioptimalkan agar manfaat digitalisasi perpajakan dapat dirasakan maksimal oleh seluruh wajib pajak. Selanjutnya saran. Yang pertama, DJP khususnya KPP Pratama Tanah Abang 3 perlu terus meningkatkan edukasi perpajakan dan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Yang kedua, wajib pajak diharapkan aktif menambah wawasan perpajakan dan memanfaatkan fasilitas layanan serta edukasi dari DJP. Selanjutnya, riset selanjutnya disarankan menambah variabel lain seperti BAPS, kepercayaan terhadap otoritas pajak, kompleksitas peraturan, atau kepercayaan pada pemerintah agar model penelitian lebih komprehensif. Baik, sekian pemaparan hasil penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.